Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyika Nur Alifah. Saya dari kelas 1A Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelompok 6 Interaksionisme Simbolik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen aksi. Manajemen aksi merupakan suatu metode perjuangan yang mengandalkan massa dalam menekankan pemerintah atau pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dihendaki oleh massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang sebelumnya telah dibuat oleh pemerintah tetapi tidak sesuai oleh masyarakat atau massa. Oleh karena itu, aksi merupakan cara paling efektif atau cara yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan pada masyarakat. Di era saat ini merupakan era demonstrasi, di mana masyarakat melakukan aksi massanya dengan cara demonstrasi. Nah, demonstrasi di sini biasanya dilakukan dengan cara melakukan aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa untuk menyampaikan pendapatnya dan menyatakan sikap terhadap isu atau masalah yang sedang terjadi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen aksi atau demonstrasi. Yang pertama, harus memperhatikan sasaran aksinya terlebih dahulu. Sasaran aksi disesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan sikap atau isu yang akan diangkat oleh para demonstran. Contohnya, massa rakyat yang berduyun-duyun menggiringi gedung DPRD karena menuntut pencapaian seorang kepala daerah. Jika aksi yang dilakukan bermaksud untuk menaikkan opini, menggalang dukungan, dan menyatakan sikap terhadap suatu masalah atau isu, maka aksi tersebut dapat dilakukan dengan cara kampanye damai keliling dengan menjadikan konsentrasi massa rakyat sebagai sasaran aksinya. Yang kedua yang harus diperhatikan yaitu perumusan isu. Isu yang akan diangkat dalam suatu gerakan demonstrasi harus dirumuskan secara baik dan redaksional sehingga pesannya mudah dipahami dan jelas. Karena isu yang sudah terdeteksi dengan baik akan digunakan dalam berbagai media seperti media surat, pernyataan, sikap, dan ketentuan kepada sasaran aksi, press release atau press conference, selebaran aksi, poster-poster, baliho, dan media-media lain yang biasa digunakan untuk demo. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu persiapan teknis. Nah, persiapan teknis aksi ini ada 4 persiapan, yaitu penentuan rute aksi. Penentuan rute aksi contohnya seperti penentuan lokasi titik kumpul, lalu lokasi penentuan titik untuk melakukan demonstrasi tersebut, lalu penentuan untuk melakukan titik untuk pulang. Nah, misalnya dimulai dari titik start hingga puncak aksi di mana tempat berakhirnya demo. Nah, sebelum melakukan aksi, persiapan-persiapan itu harus direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, perlu adanya diperhatikan pula titik-titik konsentrasi massa yang dilalui oleh peserta aksi untuk dapat dimanfaatkan sebagai ajang orasi dan sosialisasi selebaran. Terus yang ketiga, waktu di masing-masing titik diperhitungkan sesuai dengan jadwal agenda acara aksi dari start hingga akhir.
Artinya, semua kegiatan aksi atau rute aksi itu harus dipersiapkan terlebih dahulu agar manajemen aksi yang telah direncanakan dapat terselenggarakan dengan baik. Lalu, persiapan teknis yang kedua adalah penyusunan perangkat aksi. Penentuan perangkat aksi itu yaitu penentuan orang-orang siapa saja yang akan ditugaskan untuk terjun langsung melakukan aksi demonstrasi tersebut, di mana orang-orang yang dipilih tersebut harus memiliki sikap tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya agar proses berjalannya aksi itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam tim aksi ada beberapa orang yang bertugas untuk melakukan aksi tersebut. Yang pertama ada korlap atau koordinator lapangan yang bertugas untuk memimpin jalannya acara aksi tersebut. Yang kedua ada wakorlap. Wakorlap itu wakil dari koordinator tersebut, di mana wakil itu tugasnya hampir sama dengan koordinator, di mana dia membantu koordinatornya. Yang ketiga ada orator, yang keempat ada agitator, yang keempat ada keamanan. Keamanan itu dia mengamani atau mengawasi jalannya aksi ini agar tidak terjadi kericuhan dan agar berjalan dengan lancar. Lalu ada negosiator, lalu ada tim logistik. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam melakukan manajemen aksi yaitu peralatan aksi. Setelah perangkat aksi disusun, peralatan aksi dipersiapkan dengan kemudian dibentuk penanggung jawab atau PJ di masing-masing pengadaan logistik sebagai berikut. 1. Seperti spanduk. 2. Ada pengeras suara. 3. Ada poster. Yang keempat ada selebaran dan pernyataan sikap. Yang kelima ada perlengkapan yang lainnya seperti bendera, umbul-umbul, ikat kepala, dan tali rafia. Dimana tujuannya di sini itu perlengkapan lain ini untuk menandai atau sebagai tanda ciri khas. Berdasarkan sifatnya juga aksi dibedakan menjadi dua, yaitu aksi sporadis. Aksi sporadis adalah aksi yang tidak didahului dengan suatu konsep dan perencanaan yang matang. Yang kedua ada aksi terencana. Aksi terencana merupakan aksi yang mempunyai target berjangka, konsep perencanaan jelas dan matang. Artinya aksi ini semuanya terstruktur. Teknik-teknik yang dilakukan saat orasi yaitu untuk melakukan sebuah orasi, sang orator harus mempunyai gaya dan teknik berorasi mengingat salah satu bentuk penyampaian aksi yaitu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah serta penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi massa. Dalam negara yang berdemokrasi seperti negara Indonesia ini, aksi menjadi cara yang dilegalkan atau yang sudah disetujui. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti universitas harus berperan sebagai guardian of value dari pemerintah seperti masyarakat. Mengapa cara yang dipilih adalah aksi? Karena aksi berdampak pada dua sisi, yakni sisi ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta penyadaran masyarakat atau sebuah isu, sehingga aksi masih menjadi cara yang relevan untuk dilakukan sampai saat ini di negara Indonesia.